Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Imarosnadi, kelas 24E, NIM 053. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang turunan total, salah satu konsep penting dalam kalkulus multivariabel yang sering muncul dalam dunia teknik, ekonomi, hingga ilmu data. Nah, di akhir video kali ini, kamu akan mampu memahami konsep turunan total, menyelesaikan soal dengan benar, mengetahui penerapannya di kehidupan nyata. Selanjutnya, kita akan mulai dengan materi. Nah, apa sih turunan total itu? Turunan total adalah turunan yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi yang bergantung pada dua atau lebih variabel. Ketika semua variabelnya berubah sekaligus, misalnya kita punya fungsi z sama dengan fxy, jika x dan y masing-masing adalah fungsi dari variabel lain, misalnya xt dan yt, maka turunan total dari z terhadap t adalah dz per dt sama dengan df per dx dikalikan dx per dt ditambah df per dy dikalikan dy per dt. Nah, ini penting untuk menghitung perubahan total suatu sistem saat semua komponennya berubah seperti suhu dalam ruang 3D, harga saham yang dipengaruhi banyak faktor, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui Z sama dengan X kuadrat Y, ditambah sin Y, X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan ln T. Hitung dz per dt saat T sama dengan 1. Soal yang kedua, hitunglah diferensial total dari fungsi Z sama dengan X kuadrat Y ditambah E pangkat XY. Nah, mari kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama adalah Z sama dengan X kuadrat Y ditambah sin Y, X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan ln T. Nah, kita akan turunkan satu persatu. Dimulai dari turunan pertama yaitu turunan dx. Nah, kita turunkan terhadap x. Rumusnya adalah dz per dx sama dengan 2xy. Mengapa demikian? Karena turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dan y bukan turunan x, maka y tetap. Selanjutnya, sin y mengapa tidak diturunkan terhadap x? Karena di dalam sin tidak mengandung x. Selanjutnya, kita turunkan terhadap y. Nah, rumusnya adalah dz per dy. Sama dengan x kuadrat ditambah cos y. Nah, ini juga sama seperti yang awal. Kita turunkan terhadap y. Maka, x kuadrat tidak mengandung y. Kita tidak turunkan. Melainkan y yang diturunkan akan menjadi 1. Maka dari itu, y akan hilang dan x kuadrat tetap. Ditambah sin y. Nah, sin y ini mengapa jadi cos y? Karena sin mengandung y maksudnya. Nah, maka dari itu, dia ketika diturunkan akan menjadi cos. Selanjutnya, kita turunkan dx per dt. Nah, dx dari mana? Kita turunkan dari x. Nah, t kuadrat diturunkan menjadi 2t, seperti yang awal tadi. Nah, sekarang kita turunkan terhadap dy. Nah, turunan dari ln t adalah 1 per t. Selanjutnya, kita akan masukkan rumus. Dan substitusikan semuanya, dz per dt sama dengan 2xy dikalikan 2t ditambah x kuadrat plus cos y dikalikan 1 per t. Dz per dt sama dengan 2 dikalikan 1 dikalikan 0
dikalikan 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah cos 0 dikalikan 1 sama dengan 0 ditambah 1 tambah 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Nah, dari mana semua ini? Nah, ini diambil dari nilai T sama dengan 1. Jika X-nya 1, maka Y-nya 0. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini cukup mudah, tapi harus teliti dalam mengerjakannya. Soalnya adalah Z sama dengan X kuadrat Y ditambah E pangkat XY dz sama dengan dz per dx kalikan dx ditambah dz per dy dy. Nah, hasilnya adalah kita turunkan dulu terhadap x. Nah, x kuadrat ketika diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 2x. Karena y tidak memuat x, maka y tetap. Nah, jika ada soal seperti ini kita harus menggunakan aturan rantai. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita turunkan pangkat terlebih dahulu, baru kita masukkan baris yang ini, atau variabel yang ini. Nah, jika pangkat XY diturunkan terhadap X, maka X akan hilang atau menjadi 1. Nah, dan Y-nya akan turun, karena Y tidak terkandung dalam X. Nah, Y-nya turun. Selanjutnya, kita masukkan semua elemen ini, E pangkat XY. Nah, jadinya 2XY ditambah YE pangkat XY dx. Ditambah, kita akan turunkan terhadap dy. Nah, X kuadrat Y yang termasuk Y adalah Y itu sendiri, maka dari itu Y diturunkan menjadi 1, X kuadrat tetap. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi seperti yang awal menggunakan aturan rantai, kita turunkan terlebih dahulu, pangkatannya terlebih dahulu. Nah, turunan dari Y terhadap pangkat XY adalah X, karena yang diturunkan adalah Y. Selanjutnya kita masukkan elemen ini ke dalam sini. Nah, hasilnya X kuadrat ditambah XE pangkat XY dy. Jika semua telah dikerjakan, kita jadikan 1. Kita juga boleh untuk menyendirikan agar tidak bingung, berjumlahkan atau kalau bisa langsung dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya adalah 2XY ditambah YE pangkat XY dx ditambah X kuadrat ditambah X E pangkat XY dy. Selanjutnya, ini adalah penerapan turunan total di kehidupan sehari-hari. Contohnya, penerapan perubahan suhu. Nah, soalnya adalah diketahui suhu T pada satu titik dalam ruang ditentukan oleh fungsi T XY sama dengan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. A. Tentukan turunan total dari fungsi suhu tersebut atau dt. B. Jika posisi X berubah dari 1 ke 1,02 dan Y berubah dari 2 ke 1,98, maka tentukanlah nilai pendekatan perubahan suhu dt dan bandingkan dengan perubahan suhu sesungguhnya delta T. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, penerapan di dunia nyata tidak hanya dalam suhu ruang, tapi dalam ekonomi seperti ketika harga suatu barang dipengaruhi oleh inflasi dan permintaan.
Turunan total dapat menghitung perubahan total dari harga saat keduanya berubah. Selanjutnya ada rekayasa dan teknik. Nah, dalam perencanaan jembatan atau bangunan, tekanan atau tegangan tergantung pada banyak variabel fisik sekaligus. Nah, terhadap AI dan data science, nah, ini bisa digunakan dalam pelatihan model machine learning. Loss function bisa bergantung pada banyak variabel. Perubahan total terhadap waktu atau iterasi sangat penting. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan soal. Kita akan mengerjakan soal yang A terlebih dahulu. Nah, jika diketahui fungsi Txy sama dengan X kuadrat min 2xy ditambah Y kuadrat. Kita turunkan diferensial total dengan rumus dt sama dengan dot per dx dx ditambah dot per dy dy sama dengan 2x min 2y dx. Nah, ini seperti yang contoh awal tadi, kita turunkan terhadap x terlebih dahulu. X kuadrat jika diturunkan akan menjadi 2x. Nah, 2xy jika diturunkan terhadap dx akan menjadi 2y. Mengapa demikian? Karena x jika diturunkan akan menjadi 1. Nah, y kuadrat ini mengapa tidak dimasukkan ke dalam dx? Karena y kuadrat tidak mengandung x. Selanjutnya, kita akan turunkan terhadap y. X kuadrat jika diturunkan terhadap y, apakah bisa? Tidak bisa, karena dia tidak memuat y. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu min 2xy jika diturunkan terhadap y akan menjadi min 2x. Kenapa demikian? Karena y jika diturunkan akan menjadi 1. Nah, y kuadrat jika diturunkan akan menjadi 2y. Dan hasil akhirnya adalah 2x min 2y dy dx dan ditambah min 2x plus 2y dy. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang B. Diketahui x sama dengan 1, dx sama dengan 1,02 dikurangi 1 sama dengan 0,02. Y sama dengan 2, dy sama dengan 1,98 min 2 sama dengan min 0,02. Nah, kita hitung dt terlebih dahulu. dt sama dengan 2x min 2y dx ditambah min 2x plus 2y dy. Selanjutnya kita masukkan x-nya 1 dan y-nya adalah 2. Setelah kita masukkan, hasil akhirnya adalah min 0,08. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan delta T, kita terlebih dahulu akan menghitung T 1,2 dengan memasukkan rumus yang awal tadi, x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Setelah itu kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya, dan hasil akhirnya T 1,2 adalah 1. Nah, selanjutnya kita hitung T 1,02 1,98 sama dengan 1,02 pangkat 2 min 2 kali 1,02 dikalikan 1,98 ditambah 1,98 pangkat 2. Nah, dimasukkan sesuai rumus lagi, maka hasil akhirnya adalah 0,9216. Selanjutnya kita hitung delta T. Delta T rumusnya adalah T posisi perubahan posisi awal dikurangi posisi berubah. Delta T sama dengan 0,9216
9216 dikurangi 1, hasilnya adalah min 0,0784. Nah, itu dia pembahasan tentang turunan total. Kita telah mempelajari pengertian dan rumus dasar, contoh soal langkah demi langkah, penerapannya dalam kehidupan nyata. Jangan lupa latihan ya, karena pemahaman turunan total sangat berguna untuk lanjut ke materi optimasi atau persamaan diferensial. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.